Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah pengajian Radio Samhan yang kami hormati dan yang kami banggakan, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Kembali di kesempatan pagi yang barokah, kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengawali pengajian kita di pagi hari ini, hari Ahad atau hari Minggu, hari yang ke-21 di bulan Agustus, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya untuk selalu melimpahkan berbagai macam kenikmatan, kerahmatan dan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga sampai pada pagi yang barokah ini, alhamdulillah, kita semuanya selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan lancar, dan selalu dalam keadaan barokah. Kalau kita berbicara barokah, tentu tidak lepas dari hidayah Allah. Artinya bahwa di dunia ini yang dikatakan hidup barokah itu maksudnya ya termasuk bahwa dia masih tetap di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, menetapi hidayah Allah, dan ibadahnya lancar. Itu namanya barokah. Jadi tidak diukur dari keberhasilan duniawi. Gimana sekarang? Alhamdulillah barokah. Nah, padahal ibadahnya macet. Ya. Ibadahnya tidak lancar lah. Barokah opo? Nah itu. Jadi yang namanya barokah itu sudah menyeluruh, ya dunia ya akhiratnya. Ya alhamdulillah, sekali lagi Allah memberikan kepada kita semuanya tetap sehat, tetap lancar, tetap barokah. Nah inilah yang selalu dan terus sama-sama kita syukuri. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Dan kepada seluruh jamaah Bapak Ibu yang sudah hadir bergabung di acara pengajian pada pagi hari ini, pengajian rutin setiap pagi ba'da subuh, semuanya atas amal solehnya, atas mempersungguhnya, sehingga dapat mengikuti pengajian ini dengan lancar, semuanya disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan keimanan, kefahaman kepada kita semuanya, dan di dunianya selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam hal apapun di dunia ini, sehingga
dengan kita bisa lancar ibadah, maka insya Allah juga Allah akan memberikan kelancaran kita di dalam keduniaan kita. Karena filosofinya adalah kalau kita membeli sapi, maka otomatis kita akan mendapatkan talinya. Nah, otomatis kalau kita membeli sapi, otomatis mendapatkan tali. Bahkan kalau kurang, minta kepada penjualnya dikasih itu tali itu. Pak, ini kok talinya kurang gede, saya minta, ya dikasih insya Allah kalau ada. Kalau cuma tali mah ya. Nah, jadi sapi ibaratnya adalah akhirat, tali ibaratnya adalah dunia. Nah, jadi kalau kita ibadah tertib, lancar, semangat, sungguh-sungguh, insya Allah dunianya juga akan disertakan oleh Allah. Ya, artinya ya tetap kita berusaha, namun oleh Allah akan dimudahkan, oleh Allah akan dilancarkan. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sebelum kita melanjutkan ke materi pengajian Al-Quran, pagi hari ini surah yang ke-104. Nah, insya Allah ya. Sedikit lagi. Kita simak dahulu pesan-pesan dari BDO Barokah Jas Pelang. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bapak Ibu para jamaah semuanya yang kami hormati, selanjutnya monggo dibuka Al-Qur'annya surah Al-Humazah, surah yang ke-104. Nah, ini kalau saya hitung, insya Allah pas hari Minggu tanggal 28 itu insya Allah pas khatam ya. Khatamannya insya Allah di aula ya. Jadi insya Allah pas. Nah, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal iffata wal amanah wa husnal khuluqi wa ridha bil qadar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilhu
wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Selanjutnya ayat 3 maknanya. Atau kita ulangi dari ayat pertama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun, adapun neraka wel. Likulli, bagi setiap humazatin, orang yang ngerasani, tukang rasan-rasan, lumazatin, lagi mencela. Neraka wel untuk setiap orang yang suka ngerasani dan suka mencela. Nah, ini orang yang suka ngerasani mencela, nerakanya ada khusus ini. Ya, karena neraka itu kan macamnya banyak. Ada ladho, ada sakor. Ya, yang paling dahsyat ya jahanam. Nah, ini ya. Nah, neraka wel ini adalah termasuk nanti akan dihuni oleh orang-orang yang suka ngerasani dan suka mencela. Yaitu alladzi, orang jamaah mengumpulkan siapa orang malan pada harta. Termasuk yang kerjaannya suka ngerasani, suka mencela itu dulu ya. Dia itu hari-hari kerjanya ngumpulin harta. Wa adadahu, dan menghitung-hitung pada harta. Ya. Hari-hari suka ngerasani, suka mencela, terus kemudian pelit. Nah, tapi hari-hari dia tuh ngumpulin harta, ngitung-ngitung hartanya di sana, di sana, di sana. Terus nggak pernah yang namanya sedekah itu nggak pernah. Jadi hanya memperkaya diri. Nah, kalau dipikir-pikir untuk apa coba ya? Padahal harta itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita nikmati. Dinikmati dunia dan akhirat. Ya, di dunia untuk apa? Ya dinikmati di dunia ini. Tentu dengan cara yang baik. Di akhirat, bagaimana cara menikmati harta di akhirat? Ya kita pindahkan sebagian kita, sebagian harta kita jadikan harta jariah, ya. Nah itu supaya nanti sebagian ya bisa kita nikmati di dunia, sebagian bisa dinikmati di akhirat. Jadi tidak hanya sekedar ditumpuk-tumpuk, disimpan-simpan. Nah, apa enggak mikir kalau mati datangnya sewaktu-waktu, coba. Ada orang itu, wah pokoknya gemi setiti, pokoknya dikumpulin itu. Sayang sekali sampai diambil untuk dimakan itu sayang. Jadi makan itu betul-betul ya apa adanya. Kadang ya hanya pakai kerupuk, hanya pakai, padahal duitnya wakeh. Masya Allah, hanya pakai garam kadang-kadang. Garam kemudian sama jelantah. Sampai badannya kurus kering, ya Allah, padahal simpenannya banyak. Ini namanya orang nggak cerdas itu ya begitu itu. Sampai untuk dimakan sendiri saja itu sayang, apalagi untuk sedekah. Masya Allah, orang iman tidak boleh seperti itu, nggak boleh ya. Nah, kita nikmati sebagian di dunia, sebagian untuk di akhirat. Nah, ya sabu, mengira siapa orang. Lah ini masalahnya. Dia punya statement ya, punya pemahaman. Nah ini pemahaman yang keliru. Ya sabu, mengira siapa orang, anna malahu, sesungguhnya hartanya.
Loh, harta yang ditumpuk, yang disimpan. Akhladahu bisa mengekalkan padanya. Dia pikir dengan harta banyak, uang banyak itu hidupnya kekal. Paling tidak ya hidupnya, umurnya akan panjang pikirannya. Soalnya kalau umpama sakit karena punya harta kan bisa untuk berobat. Nah, akhirnya nggak jadi mati lah. Lah gitu, Masya Allah ya. Kadang untuk berobat aja sayang. Punya harta banyak untuk berobat sayang. Iya. Jadi ini pemahaman yang salah. Ya, dengan dia punya harta itu merasa dengan harta itu akan membuat dia kekal, minimal ya bisa hidup lebih lama. Kala lah, ini Allah ingatkan, kala, ojo ngono, atau ingat, jangan begitu, itu pemahaman yang keliru, yang salah ya. Layun bazanna, niscaya akan dilemparkan siapa orang. Kemarin sudah kita sebutkan orang itu kalau zaman dulu yang bernama Akhnas bin Syureh atau Walid bin Mughirah. Nah, ini zaman dulu dikenal orang yang seperti ini. Sehingga Allah turunkan surah ini kepada Rasulullah. Fil hutomati, di dalam neraka hutomah. Lah, ini hutomah tadi well. Nah, orang yang kerjanya hari-hari ngitung harta, numpuk harta, kemudian pelit, nggak pernah ya, maka dia besok oleh Allah akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Masya Allah ya. Makanya Nabi bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter, orang yang cerdas ya. Walaupun ada orang pendidikan formalnya itu enggak tinggi-tinggi amat, tapi cerdas dia. Orang yang cerdas menurut Rasulullah, orang yang selalu mengkoreksi dirinya, koreksi amalannya. Dana nafsahu. Wah, lah saya ini sudah umur sekian kok ibadah belum tertib, sudah umur sekian kok. Lah, ini gimana ya? Dikoreksi. Lalu wa amila, dan dia beramal. 5, untuk apa-apa badal mauti, sesudah mati. Lah, cerdas itu. Jadi selalu dia mencari bekal, persiapan untuk setelah mati. Karena setelah mati itu kita perlu bekal, perlu sangu, perlu amalan-amalan untuk mempermudah perjalanan kita setelah mati. Karena setelah ini masih ada perjalanan selanjutnya. Maka dunia ini kan hanya singgah sesaat, mampir. Dikatakan mampir karena masih ada perjalanan selanjutnya. Nah, kalau kesempatan sekali sekarang ini kok kemudian tidak mencari bekal, tidak mempersiapkan untuk setelah mati, begitu mati ya randu apa-apa. Ya kalau hanya sekedar nggak punya apa-apa terus ngaplo terus, lah ini masalah yang dihadapi ini surga neraka. Ya, surga bisa kita dapatkan dengan melalui amal ibadah kita yang hak, yang benar ini, dan otomatis kalau kita dapat surga berarti selamat dari neraka. Itu masalahnya ya. Wama, dan apakah sesuatu adraka yang memberitahukan kepadamu Muhammad? Mal khutomah, apakah khutomah? Wahai Muhammad, tanya Allah, apa kamu tahu apa itu khutomah? Khutomah yaitu narullah, apinya Allah, yaitu neraka. Masya Allah. Nerakanya Allah, apinya Allah itu panasnya 70 kali lipat dengan panasnya api dunia. 70 kali lipat, coba.
Nah, api di dunia ini dulu ya sebagian dari api neraka itu. Satu bagian. Itu pun dulu awalnya nggak bisa digunakan karena masih terlalu panas. Baru dipakai langsung terbakar. Nah, akhirnya terus direndam dulu di air. Nah, Masya Allah. Nah, di neraka itu 70 kali lipat panasnya dengan api dunia. Al-muqadatu yang dinyalakan. Api neraka itu ora pernah padam, nggak pernah mati. Bahkan sebelum manusia dimasukkan ke dalam api neraka, sebelumnya api neraka itu dipanasi dulu selama berapa itu? 3 tahun apa 3.000 tahun itu? Dipanasi dulu, ada dipanasi dulu. Merah, kemudian sampai warna terakhir, yang ketiganya sampai warna gelap, hitam. Loh, api kok warna hitam? Itu udah tingkat panasnya udah tertinggi itu. Masya Allah. Ya. Allati yang tattoli'u, naik apa api alal afidati, pada beberapa hati. Alal afidati, pada beberapa hati. Artinya membakar sampai hati. Ya iyalah, sekujur badan ya kebakar masuk neraka itu. Atas api, samping kanan kiri api, bawah api. Lah, neraka itu semuanya serba api. Masya Allah. Cuman di sana manusia itu oleh Allah tidak dibuat mati. La yamutu fiha wala yahya. Enggak ada mati. Kalau dengan api di dunia, karena memang ada kematian, ya, orang kebakar kebanyakan kan mati. Nah, itu di dunia. Karena memang ada kematian. Kalau nanti di sana tidak ada kematian. Ya. Khuludun la maut, di surga ya khuludun la maut, kekal tidak ada mati. Di neraka juga kekal abadi dan tidak ada mati. Udah kebakar, kejet-kejet, teriak-teriak, tapi nggak mati. Coba merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ya Allah, tidak ada pertolongan, ya, tidak ada yang berbelas kasihan, tidak ada. Makanya Bapak Ibu para jamaah semuanya, kalau sampai kita sekali hidup ini kita tidak berhasil menetapi ibadah, kita gagal. Maksudnya gagal tidak berhasil bagaimana? Ya enggak sampai mati. Sudah dikasih hidayah oleh Allah supaya ditetapi sampai mati, supaya masuk surga. Itu maksudnya Allah. Tapi kalau enggak sampai mati, ya gagal itu namanya. Tidak berhasil. Berarti memang dasarnya itu masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka harus kita jaga diri kita. Apapun pengaruhnya, jangan sampai kita terpengaruh. Mungkin ada yang ngiming-ngiming, ada yang mempengaruhi, ada yang ngujuk-ngujuk, ya. Jangan pindah, jangan terpengaruh, ya. Jangan berubah kefahaman kita. Harus tetap bahwa inilah jalan tunggal untuk masuk surga, selamat dari neraka. Innaha, sesungguhnya neraka, narullah tadi, alaihim, atas mereka, muqsodatun, dijatuhkan, dibelekkan, dan api neraka besok akan dibelekkan, akan dijatuhkan kepada mereka. Fi amadin, pada tiang, mumaddadatin, yang dipanjangkan, dibelekkan, dijatuhkan pada tiang yang dipanjangkan, maksudnya punggungnya, ya. Jadi punggungnya itu nanti akan dijatuhi oleh Allah di neraka itu dengan api neraka itu. Ya, intinya bahwa di neraka itu semuanya serba siksa. Semuanya serba siksa di neraka itu. Nah, ini gara-gara kita sekali hidup ini tidak
bisa menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah. Itu akibatnya. Padahal hidup tidak lama, ya. Hidup tidak lama. Hidup juga tidak senang terus, tidak bahagia terus, ya. Lah kayak gini kok sampai kita nggak bisa netepi ibadah, terus sakit apa yang akan dicari, ya? Loro sing kaya apa sing akan digoleki orang kalau nggak mau netepi ibadah. Karena orang nggak mau netepi ibadah alasan apapun itu akibatnya neraka. Neraka itu polnya sakit, polnya siksa, polnya penderitaan, ya di neraka itu sudah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Bapak Ibu para jamaah semuanya kita terus tetap bisa mengamalkan ibadah yang sesuai Al-Quran hadis ini sampai akhir hayat kita husnul khotimah, sehingga kita sama-sama sukses berhasil nanti masuk surga selamat dari neraka. Demikianlah untuk pengajian kita pada hari ini, hari Ahad atau hari Minggu. Dan jangan lupa, insya Allah nanti pas hari Minggu besok tanggal 28, insya Allah pas khataman, ya. Nah, mohon dukungannya, mohon doanya, dan mohon kehadirannya di Aula Radio Samhan, ya. Yang badhe ingin nambah pahala, ingin sedekah, silahkan menghubungi kepada Ibu Heru. Jadi biar teratur itu kira-kira apa. Silahkan, ya, bisa menghubungi Ibu Heru, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan lancar, aman, selamat, lancar, barokah. Makatan ada kurangnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di pengajian pagi hari ini, kami syukuri jazakumullah khairan. Dan kepada saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi kurang sehat bahkan sakit, kita doakan semoga segera Allah mengangkat penyakitnya, mengganti dengan sehat, dengan sembuh yang barokah. Dan sama-sama ditetapkan kita dalam hidayahnya sampai husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.